paling senang mungkin ibu-ibu, yaitu Bu Marti juga memberikan format-format penilaian. Nah, kalau format-format penilaian itu senang sekali guru-guru, karena dengan demikian mudah menilainya, begitu ya Bu. Terus kemudian juga sampai kepada bagaimana menyampaikan pembekalan kepada orang tua. Nah, itu yang sangat penting sekali ibu-ibu. Nah, kemudian juga sampai kepada bagaimana teknik pelaksanaan dan jadwalnya. Nah, tentu ini sudah menjadi inspirasi daripada ibu-ibu guru kita, Bu Marti. Luar biasa. Ya. Nah, untuk supaya kita ini bagaimana sih puasnya kita untuk di dalam pelaksanaan? Tentunya ibu-ibu banyak ingin bertanya, walaupun saya lihat di chat ini belum ada yang bertanya. Bagaimana Bu Mati, kita langsung saja. Boleh, langsung boleh. Ya, ditawarkan saja Bu Windu. Biasanya Ibu mau ngomong langsung kayaknya. Ya, mungkin mau langsung saja untuk ditawarkan siapa yang mau bertanya. Nah, sampai di sini saya lihat juga. Bun. Oh ya, siapakah ini? Kayaknya ini orang Padang nih. Iya Bun, dari Pasaman Barat nih Bun. Iya, oh, ya. Sudah kangen nih sama Salalo. Oh iya, kangen bener loh Bun. Kapan Bun tanya ke Padang? Ya. Aduh, alhamdulillah ini mudah-mudahan segera berlalu. Amin, amin, amin. Mau ditanyakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya rasanya nih kayak berhadapan ke Jakarta langsung lah kalau udah sama Bu Marti gini. Oh, Bu, siap. Memang betul-betul seperti kata Ibu tadi bahwa kita langsung dikasih tuh lengkap-lengkap loh. Sampai tinggal kita hanya pelaksananya aja. Nah, jadi ini kita memang benar-benar harus menjadi seorang guru yang berubah ya untuk saat ini mindset kita. Siap, harus. Nah, yang terpikir sama saya sekarang mungkin untuk teknik guru kita sudah Bu Marti sampaikan. Kita udah punya teknik, kita sudah pikirkan apa yang mau kita berikan mulai dari penerimaan pembukaan tahun ajaran nanti ya, Bapak itu daring, apa itu PJJ-nya, apakah itu nanti kita hanya tatap maya gitu ya. Nah, yang jadi pikiran saya ini, Bunda mungkin belum pernah ke Pasaman Barat ya. Iya, makanya ceritakanlah Bu, sehingga kita bisa membayangkan. Nah ya. Ya, Jeruk Pasaman. Yang jadi pikiran kami itu yang harus pertama yang kita latih dan kita didik itu adalah orang tua dulu, Bun. Oke, ya. Siap. Nah, orang tua bagaimana seperti yang pembelajaran yang Bunda kasih hari ini, bagaimana adab, ibadah yang mau kita berikan. Ini Bun, untuk orang tua sekarang ini yang di daerah, di pedesaan kita ini tuh seperti yang sudah kita terapkan, memang dia yang perlu dulu yang harus kita didik bagaimana misalnya melaksanakan sesuai dengan sunnah, melaksanakan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan yang benar, rukun dan aturannya. Karena mereka itu lebih banyak yang belum melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan benar ya, di daerah kita ini. Apalagi untuk daerah-daerah yang seperti kami tinggal yaitu daerah teran, daerah-daerah pedesaan gitu yang mulai wali muridnya walaupun masih wali murid yang produktif tapi mereka masih jauh dari jangkauan pendidikan yang benar tentang itu. Nah, yang jadi pikiran saya itu ini untuk pembelajaran tahap awal ke wali murid ini, apakah kami perlu tatap muka atau bagaimana, Bun? Karena untuk daring dan untuk tatap maya dan PJJ, itu kita hanya punya akses yang mempunyai handphone, yang mempunyai yang bisa, itu 30%, Bun.
Oke. Kita kumpulkan itu hanya 30% yang punya bisa untuk video call, yang bisa punya WA, 50% nggak punya HP. Nah, ini yang jadi kendala kami, Bun. Terima kasih Oke. banyak. Sehat ya, Bunda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting nanti salah lawanya sampai ke Depok. Ah, Salah lagu. Oke, Bun. ya oke. Ini juga terjadi ke semuanya ya Bun ya, termasuk ke apa namanya, saya ini bukan hanya masalah masalah di Padang ya. Saya ada sekolah binaan di Bogor, itu ada 5 TK, dan kebetulan meskipun di Bogor itu dekat dengan Jakarta, itu yang punya handphone sama Bu Yen hanya 30%-an. Karena rata-rata adalah para petani ya, para petani dan juga anaknya para ART, asisten rumah tangga yang di perumahan-perumahan elit ya. Nah, oke. Apa yang kami lakukan ya? Kami lakukan adalah buka PJJ-nya itu dengan cara kunjungan. Jadi memang ada satu kunjungannya, cara kunjungannya itu per klaster, Bu. Jadi kalau misalnya satu kelas itu ada 5, ya, 20, ya, kan kita boleh berkumpul itu maksimal kan hanya sekitar 7 ya Bu ya, 7 atau 8 ya. Artinya social distance-nya itu juga harus tetap dijaga. Tapi kita juga harus melihat dulu tingkat pandemi yang ada di daerah itu akan menentukan apakah mau blended campuran, apakah mau full daring, ataukah sesekali anak bisa dimasukkan. Ya. Bu Inel, saya mau konfirmasi, apakah ketentuan dari pusat sudah diberikan ke daerah-daerah yang sudah pernah kita rapatkan? Belum, Bu. Nanti kita share habis besok, Bu. Selesai besok webinar Ya, besok ini. setelah besok kita sudah membuat ini, Bu. Sudah membuat cuklaknya, bagaimana pelaksanaan PJJ untuk sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Jadi tunggu ya Bu Yen ya. Insya Allah kami sudah berpikir itu. Ya, jadi kalau memang memungkinkan anaknya datang ke sekolah, itu dilakukannya adalah secara bertahap. Jadi misalnya nomor absen 1 sampai 5 itu ya, itu dibawa ke sekolah ya jam sekian sampai sekian, hari Senin misalnya. Nah, ini yang dilakukan pengelolaan, Bu. Nah, setelah itu pulang, dia belajar bersama orang tuanya, mengulang apa yang ada di sekolah itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendatangi klaster-klaster. Misalnya, di RW 5, itu ada 6 murid kita. Maka ngumpullah itu di rumahnya siapa, kita datang kayak seperti pengajian. Tapi tetap social distance-nya dan APD-nya dan lain-lainnya itu tetap dipakai ya Bu ya, tetap pakai masker dan lain-lainnya itu tetap social distance-nya tetap dijalankan. Ya. Nah, jadi sebenarnya sejujurnya ya kami sejak sebelum sebelum Ramadan PJJ kami itu tidak pernah mengadakan Zoom, Bu. Jadi orang tua kita ajarkan itu melalui video call ya, karena kebetulan memang ada gitu ya. Jadi ada 3 orang tua punya handphone 1 gitu, Bu. Nah, kita ajarin satu-satu. Ya seperti tadi, Bu. Saya begini nih. Nih. Nah, iya. Saya sampai sekarang tuh masih ngajar juga itu untuk di NTT dan lain-lain itu ngajarkan apa? Besok Ibu saya ajarkan tentang fonik, saya ajarkan tentang matematika. Sementara saya tetap di Depok. Ya. Saya tetap pakai minuman saya, bukan kopi dari Bu Yen gitu ya. Nah, iya, itu tetap bisa berlangsung gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya dengan kondisi pandemi ini kita sering-sering aja begini, sehingga kita sering punya ilmu yang banyak. Dibanding dengan saya harus jadwal dulu, harus pagi-pagi sama Bu Inel itu harus janjian sama Bu Is. Dipesan di gate sekarang, di gate sekian gitu. Nah, kalau sekarang tinggal on jam sekian, selesai gitu. Jadi begitu ya Bu Yen ya, dan ibu-ibu yang lain ya. Kami sudah lakukan di Bogor itu dengan klaster-klaster. Nah, itu sifatnya pengelolaan. Karena itulah kenapa yang diberikan itu bukan RPPH tapi RPPM.
sehingga bisa diulang-ulang kegiatannya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ada yang mau bertanya lagi, Bu Inel? Kelihatan ada yang bertanya lagi, tidak? Ada Bu, Ibu tuh di chat Bu, Ibu Nurul Hidayati, silakan ngomong langsung aja kali Bu. Nurul Hidayah, TK Islam Bakti. Ada di chat. Silakan. Nurul Hidayah, silakan. Bu Nurul Hidayah, silakan. Halo. Nurul Hidayah Jawa Tengah atau yang mana? Karena Nurul Hidayahnya banyak. Ini Nurul Hidayah, TK Islam apa? Pertanyaannya Bu Marti, bagusnya sih langsung ini ya, langsung beliau nanya ya, biar lebih enak. Ya. Apakah ya silakan Bu Nisa. Bu Nurul Hidayah mana? Saya Bu. Mau bertanya, bagaimana cara memotivasi orang tua agar mau memotivasi anak, mendampingi anaknya mau mengerjakan tugas dari sekolahan. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya dulu. Tugasnya dipahami tidak oleh orang tua? Itu juga menjadi catatan. Nah, sekarang ini seringkali kita memberikan tugas itu adalah dunia persekolahan yang dibawa ke rumah. Menempel, mewarnai, mencocok, menarik garis. Ya, di rumah mah itu kagak penting bagi anak-anak. Apalagi menebalkan. Itu. Kenapa? Satu, tidak konkret. Dua, tidak punya tantangan. Kenapa kalau di sekolah bisa? Mereka takut sama Bu Guru. Nah, sedangkan di rumah ada handphone, ada sepeda, ada kelereng. Maka misalnya kegiatan motorik, ya jangan berjalan di atas titian lah. Titiannya kagak ada di rumah. Kalau misalnya melemparnya, jangan melempar bola. Tidak semua orang tua punya bola di rumah. Ganti aja misalnya melempar dengan botol bekas, Kan yang penting kan kepalanya mendongak begini. Ini kan tujuannya. Motorik bagian atas. Nah, jadi kreativitas kita adalah bagaimana aktivitas yang persekolahan itu yang disesuaikan dengan rumah itu ini. Jadi kita tetap melatih motorik, misalnya motorik tentang jari-jari. Ya, kenapa tidak mencuci? Nah, nyikat-nyikat. Nah, itu. Nah, terus kemudian di rumah misalnya kan, di rumah kan banyak sekali ya, gosok-gosok dan lain-lain. Nah, makanya orang tua tidak akan bisa memotivasi tanpa orang tua tahu tujuan kita. Jadi kita tidak bisa langsung bilang bahwa kok orang tuanya nggak bisa memotivasi ini. Ntar dulu, tugasnya orang tuanya paham atau tidak tujuannya, gitu. Ya. Bu, sekolah saya itu sebelum ini sudah pekan kemarin 4 hari mereka itu saya gembleng bagaimana pertama tujuan, yang kedua mengelola emosi orang tua. Karena apa? Dia tidak mungkin bisa ngajar kalau emosinya masih berepotan. Apakah perlu materi ini bukunya? Tak kasih dah. Gitu. Jadi bagaimana cara mengelola emosi orang tua? Iya. Jangan-jangan mengelola emosi gurunya dulu nih, bukan orang tuanya nih. Nah, sehingga apa? Kita ini seringkali ya itu menganggap semua orang tua itu kepalanya kayak kita. Tahu KD, tahu indikator, kagak ngerti. Ngertinya apa? Ngiris bawang. Gitu. Ya. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah memberikan permainan-permainan yang bisa dilakukan berdua, ya. Salah satunya contohnya tentang pengelompokan. Apa tugasnya? Ya, tugasnya adalah mengelompokkan pakaian dalam, pakaian pergi, pakaian pakaian rumah. Itu dilakukan adalah di rumah. Jadi padahal tugasnya adalah anak mampu mengelompokkan. Nah, terus kemudian mengajarkan angka 1 sampai angka 10. Besok ini salah satunya nih tak keluarin nih, biar punya kebayang. Ya, menghitung sendok yang ada di dapur. Sendok garpunya ada berapa? Ya, sendok nasinya ada berapa? Sendok ininya ada berapa? Itu yang dilaporkan. Terus kemudian mereka
Melaporkannya dengan cara apa? Nih, kertas bekas, mereka nulis, mereka gambar. Ini misalnya gambar sendok. 3, turos 3, 1, 2, 3. Bukan angka 3. Nanti kalau angka 3-nya kebalik, sampai marah-marah. Tapi ini adalah dia ngerti bahwa yang dimaksud di sini adalah 3 sendok. Karena apa? Ini ada kaitannya dengan nilai, Ibu. Coba sekarang 3 sendok dengan 3 gelang. Gedean mana duitnya? Artinya apa? Jangan hanya kita mengajarkan itu angkanya tanpa nilai. Itu. Ya. Nah, jadi bagaimana memotivasinya? Saran saya pertama kali adalah evaluasi dulu. Jangan-jangan itu adalah kegiatan persekolahan yang orang tuanya kagak ngerti. Nah, misalnya lagi, ya, yang berkaitan dengan motorik. Nah, itu saya senang banget itu berkaitan dengan motorik karena selama ini selalu motorik itu adalah mencocok, mewarnai, meronceng, gitu. Padahal apa? Mengancing baju itu loh, Bu, itu adalah motorik yang paling sulit. Ya, jadi Ibu silakan ambil kemejanya ayah atau kemejanya ibu, ajak anak mengancingkan baju. Ya, berapa baju? Ada 4 baju. Dalam waktu berapa menit? Nah, pertama lama marah-marah, ya dicontreng marah-marah. Besok lagi mengancingkan baju dia marah-marah. Ya udah ganti, nyelerekin apa gitu. Marah-marah juga. Melengketkan apa? Velcro misalnya. Nah, gitu. Jadi nanti itu ada urutannya sehingga apa? Ini 3 jarinya ini loh, itu bisa terlatih gitu. Terus kemudian yang paling nyuna, diajarin makannya dipolok ini, apa namanya? disuap gini. Ini adalah pelajaran berharga untuk pegang pensil. Ya. Jadi, Bu, sekali lagi kita tidak boleh langsung memvonis orang tua tidak bisa memotivasi, tapi lihat dulu apa aktivitasnya. Orang tuanya paham atau tidak. Begitu ya, Bu Nurul? Bismillah. Ya, Masya Allah, Bu. Contohnya udah bagus benar itu ya. Ya, silakan mungkin ada yang lain lagi biar dikeluarin semua tuh contoh-contoh. Saya, Bu. Nisa. Ya, Bu Nisa, apa kabar? Ini tetangga. Alhamdulillah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau nanya, gimana untuk bagi anak yang kayak Gibran gitu ya, yang berkebutuhan khusus. Jadi kebetulan kan dia selama ini kan yang 3 bulan kemarin dia di rumah ya, kelompok A ini, si Gibran ini di rumah. Nah, ketika dia ajak ke sekolah, saat ini dia nggak mau. Nah, tapi mamanya, kemarin kita sudah coba untuk mamanya ke sekolah, dan mamanya lebih setuju kalau dia untuk ke sekolah. Nah, bagaimana untuk bagi anak yang berkebutuhan khusus ini untuk apa namanya pembelajarannya ini, Bu? Oke, ada 2 cara. Yang pertama, kalau misalnya sekolah kita sudah aman belum, Bu Nisa? Kalau belum aman tidak boleh. Kalau belum aman, berarti kita yang melakukan kunjungan. Sudah kita tawarkan. Tapi mamanya lebih setuju kalau dia nanti yang diantarkan ke sekolah, karena adiknya itu juga punya kebutuhan khusus juga, dan playgroup 3 tahun mau dimasukin juga ke situ. Jadi dia berdua sama adiknya. Kalau bisa itu sendiri-sendiri, Bu, nggak bisa berdua. Jadi satu-satu. Gitu. Jamnya dibedakan. Di lain hari ya. Di lain hari. Nah, ya, oke. Yang kami lakukan di sekolah kami di Bogor untuk yang anak berkebutuhan khusus itu ada modulnya. Nanti saya share modulnya, Bu Nisa. Saya kasih aja modulnya. Kebetulan kalau Gibran saya tahu, jadi nanti kegiatannya apa-apa saja itu nanti saya latihkan. Nah, itu tapi orang tuanya ngikut ya, Bu. Orang tuanya ngikut. Jadi dia melihat bagaimana Gibran itu distimulasi sama Bu Nisa. Nah, setelah itu pulang ya, dia melakukan itu di rumah karena untuk berkali-kali. Ya, ini berlaku bagi semua sekolah-sekolah yang punya anak berkebutuhan khusus. Ya, tapi Bu, hanya maksimal 1 jam di sekolah ya, Bu Nisa ya. Tidak boleh berlama-lama. Maka nanti ya, saya kasih rondonnya, ada kegiatan motorik 15 menit, kegiatan literasi 10 menit, pengulangan selama kan 15 sama 10 25 kan,
pengulangan selama 20 menit ya, seperti yang tadi yang 10 menit terakhir itu adalah untuk relaksasi dan pemijatan ya. Jadi motorik, terus kemudian literasi, pemijatan ya, itu kegiatannya. Ini sekaligus untuk yang teman-teman YBB di seluruh Indonesia, TK Bakti 7 ini adalah TK Bakti percontohan kami untuk yang ada anak-anak berkebutuhan khusus ya. Bu Nisa mungkin bisa menyampaikan yang sudah kami lakukan dan hasilnya, sehingga teman-teman di daerah punya inspirasi. Silakan Bu Nisa. Untuk beberapa tahun kemarin itu kami ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus dan kami melakukan yang pertama sih kami melakukan pemijatan itu dengan saran Bu Marti ya, dengan melakukan pemijatan di bagian telinga dan bagian punggungnya sini dan yang telungkup itu, dan itu memang anak-anaknya lebih tenang, lebih bisa mengikuti. Dan setelah itu yang pertama itu anaknya rata-rata anaknya tuh tidak bisa untuk diajak komunikasi dan kosakatanya tuh sedikit, jadi sulitlah diajak komunikasi. Tapi alhamdulillah satu persatu nih anak nih sudah mulai perkembangannya, sudah mulai bisa diajak komunikasi, sudah mulai tenang, sudah mulai bisa diajak untuk ngobrol dua arah gitu. Walaupun agak kurang jelas sedikit, tapi kita sudah bisa mengerti bahasanya dia. Itu aja sih, Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Nisa, dan artinya apa? Teman-teman yang di daerah yang memang ada berkebutuhan khusus silakan melaporkan ke kami dan kami akan membantu program-program ya. Jadi Bu Inel, kalau misalnya memang perlu khusus menangani anak kebutuhan khusus untuk yang seperti ini kita bikin. Nah, gitu aja. Ya Bu, siap Bu Marti. Ya, Masya Allah Bu Marti, macam-macam ya. Baik Ibu-Ibu, ya mungkin ada yang lain lagi yang belum ingin bertanya, silakan. Halo, ya, Ibu-Ibu. Halo. Ya. Kolam ikan banyak buaya. Tak ada yang berani memasukinya. Jangan malu-malu bertanya, karena waktu cakep. Kok diam aja? Kenapa diam-diam saja? Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, ayo, jangan malu-malu. Halo? Mungkin ini Bu. Ya, silakan. Ini TK Bakti Ibu siapa nih? Silakan. Bu Yayu. Bu Yayu, yes. Ya. TK Bakti Gresik. Ayo Bu Yayu, apalah? Assalamualaikum Bu Marti. Bu Yayu, siap. Begini ya Bu ya, seperti untuk tahun ini sepertinya kami tidak mempunyai peserta didik baru yang berkebutuhan khusus. Tapi yang tahun-tahun kemarin atau yang tahun kemarin itu ada. Begini, berhubung saya ini guru yang tidak memiliki istilahnya background keahlian untuk menghadapi anak yang seperti itu, jadi kan satu kelas itu hanya ada anak satu yang namanya Zidan itu tadi. Oh ya maaf. Terus ini Bu, jadi anak satu itu saya beri pekerjaan yang lain dengan temannya. Otomatis saya ini juga merasa kasihan, iki yo opo yo carane nyanda arek iki. Saya sampai begitu. Ya akhirnya anak itu mendapatkan seperti apa yang saya berikan itu, saya ini masih kurang puas bagaimana caranya untuk menghadapi anak ini. Ya. Oke. Halo. Itu istilahnya apa ya? Terabaikan. Tidak sempat kecanda saya. Kalau seumpama, kalau ketahuan wali murid, otomatis wali murid itu kan begini, loh, iku Bu Yayu kok meladeni arek situ, tok anakku kok digeletakno lagi, itu kan nggak enak, Bu. Akhirnya ya bagaimana ya saya ini caranya menghadapi ke wali muridnya ini loh Bu. Nanti kalau anak satu itu saya suruh untuk mengajari kemandiriannya supaya mengerjakan tugas dari saya yang meladeni anak yang lain. Oke. Sinyalnya kayaknya Bu. Ya, sisa. Sinyal ya, sinyal. Akhirnya ya
wali muridnya itu padul ke Bu, bagaimana anak saya nih begini-begini lah gitu. Untuk menghadapi yang seperti ini bagaimana ya? Solusinya nih kalau Bu Marti. Jasa bantuannya. Baik, Bu, runutannya kami yang dilakukan di TKP Islam Bakti 7, ketika kami akan akan menerima ananda yang berbeda ini, kita panggil orang tuanya. Kita panggil orang tuanya bahwa anak ini satu jelas perlakuannya berbeda. Jadi tidak sama seperti teman-temannya yang lain. Itu kita sampaikan. Yang kedua, kita tanya apakah dia sudah terapi atau belum. Nah, kalau misalnya belum, tidak kita sarankan terapi karena belum tentu dia punya uang kan. Tapi kita sampaikan bahwa targetnya bisa jadi kalau anak-anak itu targetnya 4, dia nanti di 2 saja kita harus bersyukur. Artinya dipahitin dulu gitu loh, Bu. Ya, yang pahit-pahit itu dia sudah bisa terima. Ketika deal, ya udah salaman. Terus kemudian juga bahwa ada beberapa aktivitas yang harus diulang di rumah. Jadi kesepakatan-kesepakatan itu dibuat. Nah, setelah kesepakatan itu dibuat, kita adakan secara keseluruhan dengan wali murid yang lainnya, bahwa kita menerima anak yang berkebutuhan khusus, ini dalam rangka apa? Memberikan pelajaran juga kepada yang lainnya untuk ta'awun, untuk saling menjaga. Jadi itu Iblam ya, Ibu Nisa ya, Iblam sama Hibram itu pada waktu itu, ya, itu teman-temannya malah menjagain dia. Kalau dia lagi ini, Bu, Ibram ini, jadi malah yang jagain teman-temannya itu karena apa? Kita kasih tahu gitu loh, bahwa memang dia berbeda gitu. Jadi Bu, sebenarnya kalau anak-anak itu jauh lebih mudah dikendalikan, yang harus pertama kali didudukkan adalah orang tuanya. Jadi kembali lagi sebenarnya yang mempengaruhi semuanya itu adalah di orang tuanya. Itulah pentingnya pendidikan orang tua, Bu. Jadi untuk semuanya saja, saya mau memaknai hadis bahwa setiap anak yang lahir adalah fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi, ya. Itu saya memaknainya justru itu bukan untuk pendidikan anak, tapi pendidikan orang dewasa. Kalau boleh, coba sekarang bayangkan, yang membuat televisi anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa kan? Ya. Yang beli handphone orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa. Nah, yang membelikan yang ngisi pulsa orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa. Iya. Jadi sebenarnya yang merusak anak itu orang dewasa, Bu. Jadi kayak tadi, Bu, yang protes itu kan orang dewasanya. Maka yang harus kita handle adalah orang dewasanya dulu. Gitu. Jadi pentingnya ini saya berterima kasih sekali kepada para bunda ini saya diizinkan di Yayasan Pendidikan Bakti ini. Sebenarnya ketika kita punya 20 murid, sejatinya kita punya bukan 20 murid, Bu, 60 murid. 60. Iya, karena ada ayah, ada ibunya, belum lagi nanti neneknya. Gitu. Jadi tugas Anda itu Masya Allah. Gitu Bu Yayu. Jadi solusinya adalah orang dewasanya yang dikasih tahu lebih dulu. Nah ini begini Bu Marti masalahnya. Waktu awal pendaftaran itu orang tuanya kan diwawancara dulu, tapi nggak terbuka. Memang. Jadi, ketika waktu itu digendong ya nggak salah ya, digendong anaknya kan nangis. Ya wawancara itu enggak begitu optimal, jadi orang tua itu enggak jujur gitu loh. Kebanyakan gitu. Iya Bu, itu karena rasa sayangnya orang tua, saking takut anaknya tidak bisa sekolah. Maka dengan lingkungan Bu Marti. Kenapa? Malu dengan lingkungan, seumpama gitu. Iya, malu dengan lingkungan. Maka kalau kita tolak juga, itu kan kasihan Bu. Maka penyadaran yang pertama adalah penyadaran orang tuanya. Caranya ngeten Bu Yayu, pertama-tama Bu, nun sewu. Menurut Ibu, apa yang istimewa di antara putra Ibu? Jadi jangan kekurangannya. Kalau kekurangannya itu mesti langsung mundur, ngono. Iya. Yang kedua adalah Bu, permisi, saya niku kok sulit ya
ngajak Mas, misalnya namanya taruhlah Zidan gitu ya. Saya kok sulit ya ngajak Mas Zidan ngomong. Mungkin Ibu bisa mengajarin saya. Ngono loh, Bu. Oh, gitu ya. Jadi berguru ke orang tua. Ke orang tuanya. Karena biasanya orang tuanya juga akan bilang begini, nggak apa-apa kok, anakku di rumah baik-baik aja. Kenapa sampai Yayu takut? Ya, di mana Ibu saiki? Ibu, saya merasa sulit. Tolong dong saya, Bu. Saya yakin Mas Zidan di rumah mesti ngomongnya banyak, Bu. Boleh nggak, Bu, temanya apa? Nanti lah wis mungker dhisik. Orang tuanya. Itu caranya. Nembake ngono, Bu. Nah, terus untuk akhirnya ya Bu Marti ya, teman-temannya ini yang saya beri nasihat begini, tolong ya Nak ya, sampean kalau kamu kalau sama ini jangan sakit hati, jangan marah. Itu kasihan anak itu, saya gitu kan teman-teman. Akhirnya teman-teman itu sayang sama dia. Kalau sentra drama, kalau drama keluarga ya, anak itu bisa jadikan anak. Akhirnya terus terang jadikan anak. Jadi Bu, ditidurkan. Betul. Akhirnya anak-anaknya mempelajari rasa kasih sayang. Betul. Jadi Bu, sebenarnya kita ngajar TK itu kita belajar sama anak-anak kok Bu. Anak-anak itu loh nggak pernah sakit hati Bu. Kita marah-marah dia juga senyum aja. Ya, saya akui itu Bu. Saya ini banyak sering belajar dari anak-anak. Iya, terus terang itu saya banyak belajar dari anak-anak, terutama yang doa yang habis ngaji Allahumma hamdi Bu. Saya ini bisanya dari anak-anak loh kemarin. Insyaallah. Matur sangat Bu Marti. Ya, terima kasih Bu Yayu. Ada yang menyusul lagi? Silakan di belakang kita. Jawa Tengah mana? Jawa Tengah ini kok nggak ada nih Bu Zub. Ya, biasanya kan ada apa namanya Mbak siapa yang biasa Jawa Tengah? Aduh Bu Zub nih. Bu Marti, Bu Windu ada pertanyaan di chat dari Ibu Ana Wulandari dan Ibu Usna, mungkin langsung dikasih kesempatan aja Bu Windu. Di chat ada. Oh, ya, silakan Bu Ana. Silakan yang di chat. Oh iya. Iya. Silakan. Bu Ana Wulandari silakan langsung. Sama Bu Miftahul Husna. Iya, Bu Miftahul Husna. Silakan. Siapa yang buka duluan dan sinyalnya baik? Ya, silakan Bu. Halo. Silakan. Halo. Adakah Bu Miftahul Husna? Bu Ana. Adakah Bu Ana Wulandari? Nih Bu Ana bertanya, Bu. Oh ya ini nih Bu Ana, ini Bu Ana nih. Bu Ana, silakan dibuka mute-nya. Di unmute Bu Inel bisa di ini? Bisa dibantu? Bu Ana Wulandari di unmute dari Bu Inel bisa nggak? Unmute. Bu Ana tolong apa namanya sound-nya. Oh, Bu Usnahnya tadi terlempar Bu, baru masuk lagi. Oke baik, ya silakan Bu Ana. Bu Ana Wulandari silakan. Waalaikumsalam. Suaranya Bu Ana boleh lebih gede dikit? Iya. Ya, silakan Bu Ana. Silakan Bu Ana. Bu Ana dari mana Bu Ana? Baru itu enggak. Saya dari TK Islam Bakti Luangan Boyolali, Jawa Tengah. Oh, nggih, monggo Boyolali. Silakan Bu Ana. Ini kan untuk tahun ajaran baru karena memang masih belum bisa masuk seperti biasa, lalu bagaimana caranya agar kita nanti mendidik anak-anak yang belum pernah sama sekali daring Bu, seperti di kelompok A, belum pernah belajar di sekolah. Nah itu bagaimana caranya nanti agar anak dan juga itu paham itu loh, bagaimana langkah-langkah untuk pembelajaran tahun ajaran baru ini nanti Bu, gitu Bu. Oke, ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Ya, oke. Ibu, anak-anak yang sebelum belajar daring itu sebaiknya ada disapa dulu, disapanya juga secara daring. Misalnya Ibu video call-an dulu sama mereka. Jadi video call, apa namanya kalau misalnya mereka punya fasilitas handphone ya Bu ya.
Nah, kalau pertama memang harus dicek dulu masalah daerah ibu. Daerah ibu apakah full daring ataukah separuh-paruh daring, blended istilahnya. Nah, itu harus cek dulu. Nah, yang kedua, kalau misalnya ternyata harus full daring, maka anak-anak ini sebelum sebelum waktunya masuk ya, itu disapa dulu secara daring. Jadi misalnya nanti masuknya tanggal 13, jadi sebelum tanggal 13 itu mengadakan kunjungan dulu gurunya, tapi secara daring. Nggak usah lama-lama, Bu, paling sekitar 5 atau 10 menit, ya nggak sampai 5-10, 3-5 menit deh, menyampaikan bahwa saya Bu Ana, nanti kita akan belajar bersama-sama, belajarnya melalui handphone, ya. Ini siapa namanya? Misalnya namanya Ahmad, oke, ya. Ahmad, nanti kita akan belajarnya karena kita belum diizinkan untuk ketemu, nanti akan melalui handphone, ya. Ahmad, nama saya Bu Ana, ya, sampai ketemu. Nah, gitu, Bu. Jadi ada perannya dulu. Gitu. Nah, terus kemudian kalau bisa itu jangan sehari satu anak, ya, sehari 3-4 anak lah gitu, semua yang baru-baru. Nah, keuntungannya dua, Bu. Yang pertama kita sedang mengenalkan diri. Nah, yang kedua, itu rasa terima kasih kita kepada para orang tua yang telah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama mendidik anaknya. Nah, itu harus menjadi catatan ya. Di TK Islam Bakti di Jakarta ya, itu kami mengadakan yang namanya home visit. Itu bukan setelah anak masuk, tapi sebelum anak masuk ya. Kita sudah pernah melakukan itu ya Bu Nisa ya. Dulu sebelum ada COVID ya. Nah, dan ternyata itu hasilnya luar biasa. Oke, saya dari ini kan untuk ajaran bagi. Nah, sekarang karena masa COVID ini, ya kunjungan sebelum masuk itu dilakukan via video call atau apalah namanya. Sehingga apa? Kedekatan anak itu terjadi. Jadi kedekatan itu tetap harus dijaga. Begitu Bu Ana caranya. Jadi yang pertama cek dulu daerah ibu ya, apakah daerah merah, biru, hijau, kuning, hijau pakai pelangi gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua aturannya bagaimana di daerah ibu, apakah sudah boleh datang ke sekolah atau datang ke rumah ya. Tetap kita itu ikhtiarnya adalah tetap harus ada ya, setelah itu kita dipasrahkan sama Allah. Dan yang ketiga itu adalah menyapa satu demi satu secara daring. Saya rasa ini bukan hanya untuk TKA, tapi TKB juga harus disapa, Bu. Karena apa? Setiap tahun ajaran baru ada semangat baru, ada fresh baru, gitu. Nah, setelah itu nanti kalau di sekolah saya itu ada kita ngirim yang mereka bisa download, itu ya. Terus kemudian bareng-bareng, ya kita bareng. Jadi ada satu hari itu yang semuanya itu mengirim di WhatsApp itu terima kasih, kayak ucapan selamat kayak dikalungkan sebagai tanda anak itu masuk sekolah itu loh Bu, tapi secara daring. Lah sudah aja bisa daring, berarti penjemputan murid baru juga bisa daring dong, gitu ceritanya. Iya. Ya. Oke. Ya, baik Bu. Mungkin ada yang selanjutnya Bu. Nah, ya Bu Miftahul Husna ya tadi ya. Apakah ya, ini lanjut? Yes, terima kasih Bu Marti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mif. Saya Bu Husna dari TK Islam Bakti 1 yang ada di Gresik. Yang perlu saya tanyakan masalah ibadah. Ibadah tentang role model Bu Marti. Kemarin Bu Marti menyampaikan bahwa role model itu harus laki-laki. Dan laki-laki itu, mohon maaf, kalau di kita memang kan tidak ada laki-lakinya. Bagaimana apabila kita ngadopsi dari Google, gitu. Soalnya apa? Kemarin kita sudah rapat ya, intern sama guru-guru. Gimana kalau Pak ini, Pak itu, suaminya guru-guru, tidak ada yang mau, Bu Marti. Gitu. Terus untuk anak-anak kan tidak mungkin kita anak-anak laki-laki yang kita suruh ya, kita pakai role model. Gimana, bolehkah kita itu nanti role modelnya ambil dari Google yang sesuai dengan ajaran kita? Pertama. Yang kedua, yang saya tanyakan tentang ini tadi anak ABK. Nah,
ABK itu insya Allah kalau dipijat di belakang telinga, insya Allah kami pernah mendengar itu. Akan tetapi yang pemijatan di punggung, saya mau tanya barangkali bisa kita laksanakan di sekolah kita ya. Itu kira-kira alokasinya berapa jam, terus cara pemijatannya yang di punggung itu saya sendiri belum pernah tahu dan belum pernah mendengar. Barangkali bisa sharing, nanti kita bisa melaksanakan di lembaga kita. Terus yang ketiga, Bu Marti, ini mungkin masalah home visit. Ya. Masalah apa, Bu? Home visit. Nah, insya Allah rencana kami dalam pelaksanaan tahun ajaran baru yang masa pandemi ini, kita akan minta kesepakatan kepada Ibu Wali peserta didik bahwa untuk pelaksanaan pengenalan lingkungan, otomatis kita kan belum bisa karena tidak ada tatap muka dan kebetulan di Gresik ini zona merah. Jadi kita ingin kesepakatan waktu pertemuan wali peserta didik baru insya Allah yang akan kami adakan tanggal 11 besok lewat virtual, bahwa kita akan mengadakan kunjungan home visit ke wali peserta didik. Nah, kira-kira ini kita langsungkan selama pandemi ini apa cukup di waktu pelaksanaan pengenalan lingkungan, Bu Marti? Selanjutnya, andainya ini ya Bu Marti, kalau kita laksanakan setiap bulan dengan sebanyak anak itu, mohon maaf, kan Bu Marti kemarin kalau home visit otomatis kan kita lebih sopan atau wajarnya kita membawa sesuatu. Ya mohon maaf ya Bu Marti. Kalau kita mau membawa sesuatu yang terlalu banyak, sering itu kita mohon maaf. Mungkin apa ya, biaya juga terlalu banyak ya. Menurut Bu Marti, kira-kira home visit itu kita laksanakan setiap anak itu sebaiknya setiap bulan sekali. Ya. Oke, baik Bu Mif. Yang pertama bahwa pertemuan orang tua dengan terutama di zona merah itu saya sarankan 2 pekan sekali virtual. 2 pekan sekali virtual. Itu. Kenapa 2 pekan sekali? Ya, kalau bisa sepekan sekali akan lebih baik. Ya, kalau di sekolah kami itu sepekan sekali tiap hari Rabu malam. Gitu. Jadi Rabu pagi itu ada harinya YPB. Nah, Rabu malam itu hari sekolah orang tua di Yayasan Bening Indonesia di mana saya sekarang bernaung. Selain ngurusin Yayasan Pendidikan Bakti. Nah, kenapa? Karena ada banyak sekali masalah-masalah yang orang tua itu perlu ditemenin, Bu Mif. Dan itu ternyata masalahnya bukan hanya masalah anak. Stresnya orang tua itu juga perlu curhat ternyata. Karena dengan pandemi ini banyak sekali orang tua yang kehilangan pekerjaan. Nah, karena kehilangan pekerjaan itu menjadikan dia perlu juga curhat. Jadi kadang-kadang kita itu hanya dengerin aja gitu. Terus grup orang tua itu sekarang ada satu keran, 1 hari atau 2 hari, itu yang khusus untuk jualan. Sehingga memang ya kita sekarang ini adalah untuk mengambil barang itu dari teman sendiri ya. Seperti sekarang nanti sebentar lagi ini ada yang antar ke saya nih. Karena apa? Nggak mungkin saya masak gitu ya. Nah, akhirnya apa? Saling beli itu kan sesama teman itu. Nah, terus kemudian yang home visit itu Bu, saya sarankan home visitnya virtual Bu. Jangan langsung. Iya, apalagi Gresik daerah merah Bu. Bisa jadi ibu enggak, tapi di jalannya, di sananya, ya, kita mengambil kaidah usul, menghindari mudorot itu harus lebih kita ambil dibanding mengambil manfaat. Itu kaidah usulnya, ya. Jadi caranya itu daring saja Bu. Di telepon 1 demi 1 itu cara kita untuk pengenalan lingkungan. Dan juga seperti tadi Bu Ana, jadi pengenalan cara belajar itu virtual saja, ya. Karena kan Gresik jelas-jelas daerah merah Bu, itu nggak bisa ditawar lagi. Karena menjaga nyawa itu hukumnya wajib, karena itulah Maqasidul Syariah. Ya. Begitu Bu Mif ya.
Jadi kan kalau virtual kan kayak ibu aja sekarang. Saya minum susu, ibu nggak bisa, ibu tak saya kasih minum susu aja kan, cuma tak tunjukin gelasnya aja, gitu. Oke, maaf. Bercandanya juga boleh lah, Bu. Jangan semuanya serius lah. Gitu. Ya, Bu Yen. Mana Bu Yen tadi? Mana salaluannya? Agak dipanjangin. Hadir kan, hadir. Ya, baik Bu Marti, terima kasih. Mungkin masih ada waktu, masih 10 menit lagi. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan, di chat belum ada. Ada yang mau bertanya? Mungkin Halo? Halo ya, silakan. Ini dari Mohon mana? maaf, Silakan Bu Bes. Bu Marti. Ya, ini penjelasan penjelasannya untuk pemijatan itu alokasinya berapa kali? Oh iya, baik. Nanti saya kirim bukunya di grup di grup IKIP nasional ya, di grup ini saya sudah ada bukunya yang bisa di ini. Ya, tapi kalau tekanan-tekanannya ini harus ditekan begini kan, kalau nggak langsung nggak bisa, tapi jadi diusap aja Bu, itu ada misalnya bagian muka apa, bagian punggung apa, itu ada bukunya Bu. Nanti saya kirim. Jazakillah khair Bu Mira, Bu Marti. Ya, yang jelas kita tuh kadang-kadang juga tukang pijet, kadang tukang masak, itu ya Bu ya, semuanya itu. Masya Allah, betul-betul multi talenta. Ya, mungkin itu juga ada bisa ditambahkan Bu Marti, kalau misalnya memberikan kepada orang tua tentang rencana mingguan itu mau diberikannya seminggu sekali atau langsung sebulan sekali gitu mungkin? Seminggu sekali Bu, seminggu sekali. Jadi sebaiknya itu di hari Kamis atau hari Jumat untuk pekan berikutnya. Ya, nah, mungkin yang diberikan tugas pekan berikutnya itu yang sudah memasukkan tugas. Jadi kalau beliau sudah memasukkan tugas baru diberikan. Gitu. Ya, jadi waktunya itu kadang tidak harus di hari Senin atau kemudian di hari Jumat, tidak, sesuai dengan tugas yang sudah selesai baru diberikan tugas kembali. Ya. Karena gini Bu, ada juga misalnya yang orang tuanya harus bekerja di luar, terus kemudian dia harus tetap anaknya punya aktivitas. Nah, sehingga ini yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. PJJ ini fokusnya pada tujuan, bukan pada waktu. Tapi waktu itu juga tetap menjadi komponen, karena memang tidak boleh juga ngelewer. Ngelewer itu waktunya nggak terbatas gitu. Tetap harus ada deadline, karena disiplin itu adalah disiplin waktu. Salah satu. Baik. Nah, untuk pelajaran ibadah tadi, iya Bu Mif tadi mohon maaf tadi ada satu. Kalau dari YouTube silakan saja, tapi harus disebutkan dari mananya ya Bu ya. Karena jangan sampai itu nanti linknya Bu diberikan ke orang tuanya berupa link YouTube ini ya gitu, yang diberikan ke orang tua. Nah, kalau linknya boleh gitu. Atau nanti coba saya cek dulu di link Bening sudah ada belum, karena kita juga ada pembelajaran sholat. Jadi ibu-ibu silakan juga boleh melihat selain di Yayasan Berikan Bakti itu ada Bening Indonesia Foundation, itu juga ada di sana juga materi-materi tentang parenting itu ada di sana yang ibu bisa juga untuk melihatnya. Ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu memang kita harus menyediakan betul waktu kita untuk menggali dari inovasi, inspirasi kita dengan memperbanyak melihat YouTube, terutama YouTube yang menunjang proses pembelajaran kita. Ya, baik ibu-ibu, masih ada yang ingin bertanya, masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, mungkin 1 atau 2 lagi sehingga nanti Bu Marti bisa memberikan statement closing-nya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Ibu-ibu? Ini yang dari Bali, Dari Bali belum terdengar, dari Bali. Biasanya dari Mataram, dari NTB. Bu ini dari Mataram belum ada kelihatan. Ada Bu, tadi ada Ibu Saharyawati. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini anunya juga ya, penuh sinyalnya agak terganggu. Ya, silakan Bu. Saya dari NTB, Bu Saryawati, ingin menanyakan Ibu tentang kesinambungan pembelajaran yang di sekolah dengan di rumah, tentang ibadah contohnya. Nah, kadang kita yang Nahdien ya mengajarkan seperti yang tadi Ibu sebutkan, ada yang pakai usali, ada yang tidak. Nah, sedangkan beragam yang ada di latar belakang siswa kita itu, peserta didik kita itu kan bermacam-macam. Nah, ini kalau kita berikan secara Nahdien yang Muhammadiyah misalnya kurang care gitu. Nah, seperti yang Ibu tadi bilang, kita harus memberikan perbandingan, tapi kan anak tidak bisa kita tidak bisa kita memberikan ini seperti Nahdien, ini Muhammadiyah misalnya. Nah, yang dua-duanya ini kadang ada protes dari orang tua. Nah, ini ya, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini, Bunda? Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Saryawati. Ya, Insya Allah di Yayasan Pendidikan Bakti itu kami selalu memberikan dua-duanya dan yang ada syarah hadisnya. Ya, Bu Inel, apakah teman-teman di semuanya sudah mendapatkan buku yang tentang bacaan sholat kita? Masih ada nggak ya? NTB kayaknya belum, Bu. Belum, kami di NTB belum, Bu. Belum. Mudah-mudahan masih ada di ini, bisa dikirim ya, yang yang belum itu mudah-mudahan bisa dikirim. Jadi kami sudah menyusunnya, Bu Saryawati, sehingga memang misalnya kayak iftitahnya itu bagian dari NU, ada dari Muhammadiyah ada, tapi yang semua berdasarkan hadis ya Bu ya, yang hadisnya sahih gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, karena yang membuat penilaian itu yang tadi formatnya sudah saya berikan itu adalah kita, maka orang tuanya, apakah orang tuanya NU atau orang tuanya Muhammadiyah nggak masalah, tapi yang kita nilai adalah rukunnya saja. Rukunnya saja. Nah, insya Allah kalau rukunnya saja itu baik NU sama Muhammadiyah itu adil, Bu. Itu semuanya ada, gitu. Jadi apakah niatnya dia pakai usoli atau tidak, yang penting ada istilahnya. Nah, itu yang harus menjadi patokan. Nah, saya juga mengingatkan Bu, untuk selama masa pandemi, sebenarnya ini bukan hanya selama masa pandemi ya Bu ya, harusnya yang memang kita ukur itu Bu, untuk sholat itu adalah waktunya yang pertama. Jadi keajegan waktunya mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya terisi. Jadi bukan hanya masalah sholatnya Bu. Nah, yang kedua, adab ketika sholat. Jadi adab ketika sholat itu dia harus menggunakan pakaian bersih, tempatnya juga bersih. Itu yang akan menjadi bagian dari asesmen kita. Jadi nanti mereka, kita meminta orang tua ketika anaknya sholat, itu difoto. Kalau misalnya memang NTB itu daerah hijau dan anaknya boleh ke masjid, maka untuk anak laki-laki, itu minimal seminggu sekali lah, itu diajak ke masjid, dan itu ada laporannya ke kita. Begitu Bu Saryawati. Jadi sebenarnya Bu, masa pandemi ini adalah berkah buat kita. Kalau dia nggak masa pandemi, kita bisa saja menganggap anak kita sudah bisa sholat, tapi di rumah tidak pernah sholat. Nah, dengan adanya ini kan harus ada contreng-contrengnya. Minimal misalnya hari Senin yang dilaporkan sholat subuh fotonya, hari Selasa yang dilaporkan sholat duhur, hari Rabu yang dilaporkan sholat asar, hari Kamis sholat maghrib, hari Jumat sholat isya, hari Sabtu balik lagi sholat subuh. Nah, otomatis mereka mau nggak mau subuh. Karena kan kalau di foto kan jelas ada jamnya. Nah, ya, terima kasih Bunda. Subhanallah, Masya Allah, Bu Marti luar biasa. Bu Indu, ya,
Ya. Ada dari Ibu Rajiah dari Kalsel, mungkin kita sapa dulu Bu, kita dengar suara Bu Kalsel. Ya Bu Marti ya. Ya, silakan Ibu dari Bu Rajiah dari Kalsel. Bu Rajiah dari Kalsel, Ibu Wali Kota. Silakan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing, berbagi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ya, mana Ibu Rajiah? Bu Rajiah, Assalamualaikum. Ibu Rajiah ini Ketua YPBWI Perwakilan Kalimantan Selatan. Oh ya, ini Bu Rajiah. Ya, ada. Silakan Bu Rajiah, apakah sedang bersama kami? Assalamualaikum Ibu Rajiah. Ya, kelihatannya tidak ini Bu Inel. Ya, silakan lanjut Bu kalau tidak ada ini respon. Ya. Baik ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah, Masya Allah, sampai sudah jam 11:30 kurang 5 ini Bu Marti memberikan paparan. Atau masih ada bisa satu lagi atau kemudian langsung Bu Marti kita statement closing saja? Ya. Baik. Baik, kalau begitu Bu Marti, monggo silakan statement closing-nya untuk paparan pada pagi hari ini sampai dengan siang. Baik, terima kasih Bu Windu dan terima kasih kepada para pembina, para pengawas dan ibu-ibu semua yang hadir hari ini. Kita bersyukur di masa pandemi ini Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar banyak, ya. Dan ibu-ibu, kalaulah kita jadi menjadi guru itu kan bisa mendidik dan mengajar. Kalau mendidik sekarang itu tanya ke Google saja. Kalau mengajar ya, belajar apa saja itu tinggal buka Google udah bisa, Bu. Tapi ketika mendidik, nah itu kita yang harus hadir. Seperti misalnya adab. Salah satunya adab mencari ilmu misalnya. Jadi meskipun kita virtual, ya seolah-olah seperti kita mau mengajar. Ya sudah mandi, ya dalam kondisi pakaian rapi. Nah, nanti ketika bersama anak-anak juga tolong jangan lupa diberikan aturan-aturan ketika mau virtual atau mau apa, seperti hanya anak mau sekolah. Jadi ya dengan sudah, misalnya sudah sarapan, sudah mandi, sudah apa, terus kemudian baru. Jadi istilahnya apa? Adab mencari ilmunya itu tetap harus dilakukan. Karena disitulah keberkahannya terjadi. Itu saja pesan dari kami, Bu Windu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu semua atas pencerahannya, pengayaannya kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita ini semuanya dilancarkan, disehatkan. Burung elang si burung buas. Jinak burung merpati. Cakep. Kawan belum pulang. Besok kita bisa ulang lagi. Keren. Hebat. Mahal harganya si batu bacan. Wih, Bacan dari pesisir selatan. Salam mantap. penutup saya ucapkan, semoga semua kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Windu. Kalau apabila Terima kasih, Bu Windu. saya mohon dimaafkan. Besok kita bertemu lagi. Semoga kita disehatkan. Yang Padang. Padang berbalas pantun. Berbalas pantun. Sama orang Betawi. Ayo Unian. Ayo. Bu Inel, saya kembalikan kepada Bu Inel. Silakan Bu Inel, mungkin ada yang berbalas pantun, silakan kepada Bu Inel. Ya, terima kasih banyak Bu Windu. Kita bertepuk tangan.
Terima kasih kepada Ibu Windu dan Ibu Sumarti Tahir yang sudah memberikan kita pencerahan, pengayaan, sehingga kita bisa mengulang lagi, istilahnya mengulang kaji. Jadi mungkin semuanya sebenarnya sudah sama-sama tahu, tapi kita sekarang mengulang, sehingga apa yang akan kita terapkan di sekolah, di masyarakat, bisa lebih fasih hendaknya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Kita pakai istilahnya sekarang seminar online Bu Windu ya. Kemarin Ya, Kak Busep pakai kalau webinar ya. webinar nanti kita bayar. Iya, iya. Jadi kita istilahnya sekarang seminar online atau kajian online. Meeting online. Ini baru seri kedua. Apalah namanya, yang penting pokoknya ketemu. Yang penting isinya ya Bu Marti ya. Sekarang insya Allah besok kita lanjutkan dengan tema 3. Tema 3 tentang bahasa dan matematika atau bahasa kerennya calistung ya Bu Marti. Iya. Ya, mudah-mudahan besok semua hadir karena prasyarat kita memberikan sertifikat adalah kita mengikuti 3 tema ini secara lengkap. Amin. Baiklah. Ya, Bu apa Bu Nel? Bahan minta di-share, Bun. Bahan senang hati, nanti kita share. Sekarang Bu Marti, bahannya minta di-share, Bun. Ya, nanti kita share dengan sekalian besok ya, Bu Yen. Oh iya. Oh, ya, kita masih jangan di-share sebelum ngasih pantun. Bunda. Iya benar Bu, Mbak Evi. Agak bakalan di-share sebelum para Padang ngasih pantun. Oke, besok tunggu ya pantunnya. Ayo, masing-masing daerah ada pantunnya, pariannya yuk. Hari Gresik ada pariannya juga. Oke. Tadi saya kira Bu Yen mau ngasih pantun ini ternyata. besok. Ya, atau masih ada yang mau berpantun, saya kasih kesempatan. Silakan. Iya, di Jawa Timur sebentar lagi mau duhur sayang. Ya. Oke, iya. Mungkin sekali lagi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua, terutama kepada Ibu Pemina, Ibu Armila, yang dari pagi sudah hadir membersamai kita semua, kepada Ibu Pengawas, Ibu Latifah, juga terima kasih, yang walaupun nggak muncul tapi diam-diam mengawasi kita, mengamati kita semua. Kemudian kepada semua pengurus, kita saling berterima kasih atas atensi dan perhatian kesediaannya dengan sumbang sarannya masing-masing. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat. Amin. Dan juga kepada semua ibu-ibu pengurus YPBWI se-Indonesia, guru-gurunya, mudah-mudahan acara kita hari ini bermanfaat dan besok kita lanjutkan. Kami tunggu di jam yang sama dengan tema yang berbeda dengan narasumber yang sama. Kemudian jangan lupa ya Ibu, di acara kita bisa ditonton di YouTube YPBWI Pusat. Silahkan di like, subscribe, dan share. Mungkin demikian saja. Saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ibu-ibu saya mau foto semuanya, silakan dibuka videonya, kita foto untuk sekalian daftar kehadiran. Kami ini sekarang di page 1 halaman pertama, silakan ibu-ibu buka videonya masing-masing ya Bu. Minta tolong mau difoto. Ini halaman 1. Kita foto dulu, kita Pak Kot dekat sini. Videonya ya Bu, Ibu Rolis, Ibu Hanik yang belum buka. Nah ya, Ibu Rolis Setiani, silakan dibuka dulu. Ibu Mufhatus sudah. Kita mau absensi foto. Ibu Nuni belum dibuka. Belum, Bu Nuni belum. Ya, rame itu. Aduh, nih Pak, rame telat bukanya. Ayo 1, 2, 3. Nah, lanjut ke page berikutnya. Silakan Ibu dibuka videonya. Ini sudah Ibu. Ya, 1, 2, 3. Halaman berikutnya, halaman 3. Silakan dibuka videonya. Ibu Siti Marwanti, Bu Siska Prawesti. Bu Kartini itu belum. Ya, silakan. 1, 2, 3. Boleh dada-dada Bu. Kemudian halaman berikutnya, silakan. Oh, ini nggak ada yang dibuka. Ya, 5 halaman, Mbak.
Ada Bu Wahida, Bu Husnul, ini nggak ada yang dibuka ini. Mana nih, Fet belum nambah. Ini ada orangnya apa enggak ya? 1, 2, 3. Halaman berikutnya 5. Ini nggak ada yang buka juga nih. Mudah-mudahan. Nih Fet, iya. Nih Fet. Terima kasih. Dibuka. Nih Fet, ini paling dengar aja tuh. Tadi di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fotokannya. yang mana, Un? Oh iya, nih Sumatera Barat. Ya, ini ketutup tuh, Un. Ini ketutup tuh. Masa yang ketutup? Aku nggak ketutup, ini ketutup video ini. Nah itu, Bu Feti, buka. Iya, Bu Feti masih ketutup tuh. Enggak, ketutup, say. Udah dibuka itu, Bu. Udah. Sulis juga tuh. Bu Sulis juga ketutup tuh. Damas Raya mana, Damas Raya? Belum nampak nih kayaknya Darmas Raya nih. Mana nih Feti nih? Martini dari SDIT. SDIT ini udah. Darmas Raya hadir, Bu. Mana Damas Raya? Nah. Bu Feti nonton bareng tuh Bu Marti. Banyak-banyak. Itu. Nah, berarti Uni Feti besok juga harus itu berbalas pantun. Ayo. Nah, Ini nih Damas Raya nih, ada Citra Dewi nih. Iya.